Sobat milenial, coba tebak tadi itu tepuk apa? Tepuk pramuka, betul banget. Ranggi lagi tadi Jambore Nasional. Tuh. Jadi kalau di sini kita bakal bahas tentang pramuka. Tapi pramuka kali ini beda, sudah go digital. Nggak percaya? Nih, kalau nggak percaya tanya aja sama Sobat Ranggi. Ikutan yuk. Rame banget nih. Acara apa sih nih? Wah, ini dia nih. Salam pramuka. Salam. Halo Kak Ardo. Ini acara apa ini Kak? Rame banget ini kayaknya. Iya, saat ini sedang berlangsung kegiatan Jambore Nasional nih. Oh, Jambore Nasional. Yang ke-11. Yang ke-11 event ini berapa tahun sekali Kak Ardo? 5 tahun sekali nih. 5 tahun sekali? Iya. Oke. Oh, ini ada apa aja kegiatan nih Kak Ardo? Banyak sih. Jadi karena ini kegiatan untuk penggalang. Penggalang itu umur SMP ya. Jadi kegiatannya dari mulai literasi digital yang ada di sini, kemudian ada game permainan air yang ada di sebelah sana yang diselenggarakan oleh teman-teman Basarnas dan yang lainnya. Bahkan sampai ke tempat-tempat wisata yang ada di sekitaran Jakarta. Oh, jadi dieksplor juga ya? Iya, betul. Nah, ini kalau saya ngeliat nih, ini kan nama nih, Kak Ardo. Kalau Ya. sampingnya apa nih? Pangkat, Saka Milenial atau apa nih? Oh, bukan. Bukan. Bukan pangkat ya? Saka itu satuan karya. Satuan karya? Iya. Ah. Jadi kebetulan kalau di Pramuka namanya satuan karya itu biasanya melekat di institusi. Seperti misalnya kalau yang udah lama ya, ada Saka Bayangkara nih. Saka Bayangkara itu melekat di kepolisian. Oh, Dia pasti oke, membantu oke. polisi kan. Iya. Baju Pramuka di tengah jalan itu pasti Saka Bayangkara. Oh iya, suka bantu Satlantas. Ya, betul. ya? Nah, Saka Milenial Nah, ini. Apa itu? Apa itu Saka Milenial? kita bergerak di bidang teknologi. Ah. Jadi satuan karya yang bergerak di bidang teknologi informatika tentunya, kita berusaha untuk memberikan literasi dan kemampuan digital kepada seluruh anggota pramuka yang penegak dan pandega. Oh. Seperti itu. Jadi umur SMA, SMK sampai kuliah. Jadi berhubungan dengan kaum milenial ya, kegiatan-kegiatannya Iya, gitu ya. bisa seperti Bisa itu. kayak gitu ya. Nih, Saka Milenial ini udah bikin apa aja nih Kak? Udah ngelakuin apa nih selain kegiatan ini? Sebenarnya Saka Milenial merupakan mitra ya. Jadi mungkin kita udah hampir 3-4 tahun bermitra dengan Siberkreasi dari Kementerian Kominfo. Kita sudah banyak sekali memberikan kegiatan-kegiatan di masa pandemi kemarin. Khususnya di awal PPKM darurat ya tentunya ya. Iya. Yang kita nggak bisa kemana-mana. Semi-semi lockdown lah ya. Lockdown dan full lockdown waktu itu. Apapun lah namanya. Kita boleh kemana-mana. Akhirnya kita bisa menyelenggarakan kegiatan daring. Pertama kali waktu itu. Jadi walaupun dengan keterbatasan kita harus tetap bisa meliterasi tentunya kan. Akhirnya kita tetap terselenggara itu hingga 2 tahun lebih ya. 2 tahun lebih. Kita juga memberikan fasilitas Zoom kepada seluruh anggota pramuka untuk berkegiatan. Oh. Jadi karena kita ada beberapa Zoom akun yang bisa digunakan bersama-sama juga. Akhirnya kita berikan itu hampir berjalan selama 2 tahun. Nah, kaitannya nih, Carlo nih, Saka Milenial sama literasi digital. Apa aja nih? Jadi di Saka Milenial itu salah satu. Jadi ada, kalau di Satuan Karya itu ada Krida namanya. Ada apa? Krida. Krida. Ya. Krida itu apa? Krida itu kalau semacam di Saka Bayangkara misalnya, itu Krida lalu lintas. Oh, berarti dia akan fokus pada kegiatan lalu lintas. Lalu nih. lintas. Nah, di Saka Milenial salah satu kridanya dari 5 krida itu ada krida literasi digital. Yang kebetulan inline nih Ya. dengan Siberkreasi. Oke. Jadi makanya kemarin pas waktu kita bertemu pertama kali, kemudian kita sama nih ngerti, oh ternyata kita bergerak di hal yang sama nih. Bisa Harus bersinergi kita nih ya. keroyok bareng-bareng nih Oke. untuk bisa meliterasi seluruh masyarakat Indonesia. Makanya dari situ kita berusaha untuk meliterasi pramuka juga nih. Oh. Karena mungkin di pramuka belum ada satuan karya yang bergerak di bidang teknologi, apalagi di literasi digital tentunya. Wah, dan sekarang udah eranya era digital ya. Betul. Nah, Kak Ardo ini kan dari Jawa Tengah ya Kak Ardo ya. Ya. Nah, strateginya apa nih Kak Ardo nih untuk Jawa Tengah untuk apa yang menarik minat milenial dan juga Gen Z nih terhadap pramuka? Kita sangat terbantu sebenarnya dengan PPKM darurat. Kemarin itu ya. Jujur dulu ini, baru. iya jujur. Kenapa? Dengan PPKM darurat, mau nggak mau kita dipaksa menggunakan teknologi nih. Oh, jadi melek digital ya. Jadi semua. mau nggak mau harus bisa, Semua usia itu. semua usia. Benar itu. Dan di situ kita mengambil kesempatan untuk memberikan literasi melalui media daring. Oh. Yang mau nggak mau harus
didapatkan oleh seluruh anggota pramuka. Seperti itu sih. Jadi ada hal positifnya juga pas waktu PPKM darurat itu. Nah, syaratnya untuk masuk Saka milenial apa nih? Ya pasti penegak pandika, pramuka, punya gugus depan, Iya. kemudian ya mendaftar di gugus depan atau pangkalan Saka milenial yang terdekat di daerah. Oke. Karena kebetulan lagi ada di Jawa Tengah nih. Kita juga sudah berkoordinasi dengan beberapa kuartir daerah yang kebetulan mereka juga melihat nih gerak kita selama PPKM darurat hingga saat ini, dan mereka pengen membuat juga di masing-masing provinsinya seperti itu. Nah, ini kan yang dibutuhin ini kan yang melek terhadap digital ya. Ya, Tantangannya apa sih Kardo dalam mencari anggota yang update, yang melek sama digital gitu, yang menarik minatnya lah. Tantangannya apa tuh, sebenarnya Kardo? dalam kita melaksanakan selama ini kita tidak pernah punya yang namanya kesulitan untuk mendapatkan anggota ya sebenarnya. Jadi mempermudah ini sebenarnya. Sebenarnya. Ini. Karena yang pertama dengan mereka kenal kita dan mengikuti kegiatan kita, mereka mendapatkan ilmu. Oke. Yang kedua mendapatkan experience, yang ketiga mendapatkan teman. Oh, link Seperti baru itu. ya. Iya. Iya. Jadi mau nggak mau pasti purna kegiatan kita peserta itu pasti mereka akan punya relation dengan Benar. teman-temannya sehingga bisa meliterasi angkatan berikutnya. Berarti tantangannya adalah keterbatasan event sebelumnya ya. Betul. Tapi saat ini alhamdulillah udah mulai jalan Nah, lagi. ini Ya. pelan-pelan kita mulai bergerak dan kebetulan di Jambore Nasional ini kita satu-satunya satuan karya yang mungkin baru di tingkat Jawa Tengah yang diberikan kesempatan oleh panitia pelaksana Jambore Nasional untuk membuka stand di sini untuk memberikan kelas Saka milenial. Nah, di sini nih untuk di sini kegiatannya apa aja nih Kardo yang identik dengan digital gitu. Banyak banget sebenarnya kegiatan di sini dari mulai pilar-pilar yang kemarin dikeluarkan oleh Siberkreasi dalam Gerakan Nasional Literasi Digital yang sudah dicanangkan oleh Presiden Jokowi di tahun kemarin. Tahun ini dilanjutkan lagi. Lanjutkan lagi ya. Harapannya karena kan belum tercapai nih. Benar. Seluruh masyarakat Indonesia 100% nih untuk bisa terliterasi dengan bagus secara digital. Nah, ini harapannya di sini adik-adik SMP atau adik-adik pramuka sekarang ini yang mungkin di kegiatan Jambore Nasional bisa sedikit mendapatkan insight. Jadi tidak perlu mereka mendapatkan skill nih. Iya. Karena kan adik-adik pasti apa sih literasi digital? Nah, Gimana sih menjaga privasi? Nah, itu tidak harus diberikan materi yang sangat berat gitu. Tapi perlu dikasih gambaran aja bahwasanya kalau kalian mengisi formulir ya kan online, kalian harus ngerti tuh formulirnya ada yang bertanggung jawab nggak? Seperti itu. Jadi nggak bisa jangan semuanya Jangan bisa asal, ya. ya. Kemudian kayak foto KTP, jangan asal share gitu. Boleh, boleh. Ini seru banget nih, jadi Sobat Milenial kita bakal nanti kita move ya. Boleh. Kegiatan sini ada apa aja. Siap. Jadi Sobat Milenial jangan kemana-mana tapi Sobat Milenial. Indonesia mendapatkan nilai yang mungkin cukup kurang memuaskan terhadap literasi digital di dunia khususnya, dan pramuka harus mengambil peran untuk ini. Nah, Sobat Milenial masih bersama Ranggi dan juga Kak Ardo. Ardo, ini kan lagi pada Jambore sini ya. Ya. Ini kalau camping gini kegiatannya apa aja nih Kak Ardo? Yang pasti kegiatan yang menyenangkan. Wah, menyenangkan tuh kan beda ya. Betul. Tingkat kesenangan orang beda-beda gitu. Apa aja Untuk nih? adik-adik penggalang ya kan. Nah, jadi adik-adik penggalang pasti senangnya yang berpetualang. Adventure ya. Adventure Iya, artinya. iya. Jadi mulai dari permainan air, kemudian ada roket air juga di sana. Roket air ada juga ya? Ya, dari teman-teman ITB memberikan materi di sana, dan kemudian juga ada salah satunya yang ramai di sini tentang membuat website, kemudian literasi digital dan kegiatan-kegiatan digital lainnya. Oh, ada bikin website juga? Betul, ada di dalam. Oh, jadi digitalnya ini benar-benar kental juga Benar-benar ya? harus mulai diberikan. Nah, kalau menurut Kardo nih, sekarang nih minat anak muda terhadap pramuka seperti apa nih, Kardo? Karena kan sempat terjeda di pandemi kemarin itu ya. Jadi kita melihat antusiasmenya sangat luar biasa. Karena satu-satunya gerakan kepanduan yang diakui oleh pemerintah kita itu adalah gerakan pramuka. Jadi gerakan kepanduan yang ada di Indonesia, yang officially ada aturannya dari pemerintah, itu adalah gerakan pramuka. Nah,
Dalam masa pandemi kemarin jelas-jelas kita tetap mengadakan kegiatan nggak. Jadi Kak Ranggi bisa ngecek, pasti kan kalau kegiatan digital itu pasti ada track recordnya nih kan, Ya, pasti kan. benar. Jejak digital susah untuk dihapus kan. Susah dihilangkan. Kita udah ngapus, yang lain gimana? Betul. Kayak gitu malah. Nah, jadi di jejak digital kita dalam masa PPKM darurat sampai sekarang, antusiasme teman-teman pramuka itu sangat luar biasa. Betul. Untuk mengikuti kegiatan daring, untuk mendapatkan ilmu apapun itu, dalam artian ada workshop tentang pembuatan website, workshop membuat aplikasi, dan itu semua diikuti oleh elemen di pramuka ya. Dari mulai mungkin teman-teman seperti penggalang, penegak, dan pandega. Iya. Seperti itu. Jadi ketika kita mendapatkan kesempatan untuk bisa agak leluasa nih, jadi kegiatan hybrid kemudian jadi solusi saat ini. Nah tadi kan saya dengar tuh bikin website, bikin aplikasi. Ya. Sejauh ini anak-anak pramuka udah bikin aplikasi apa aja tuh, Kardo, kalau boleh tahu? Kalau aplikasi banyak ya. Jadi yang paling bermanfaat saat ini kita bisa membuat sensor ya, IoT. Jadi Internet of Things sekarang ini kan cukup sangat mudah sekali dibuat. Jadi prototipe itu kan harganya sekarang sangat murah-murah sekali. Membuat sensor misalnya kelembapan tanah. Oh, Bisa membuat sensor misalnya kita kemarin dapat tugas dari Kamabida kita, Kak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, untuk ketika kita menanam pohon itu kita harus bisa memantau nih, tapi nggak harus datang ke lokasi. Gimana caranya? Gitu. oh jadi nggak usah langsung datang Iya, ke lokasi? betul. Jadi kita cukup untuk memasang sebuah alat sensor di situ dan memantau pertumbuhan dari tumbuhan tersebut yang kita tanam. Itu udah dibikin aplikasi sama anak pramuka ya? Lebih bukan ke aplikasi saja, karena kan IoT kan kesinambungan ya. Dari mulai alat sensor yang dipasang, kemudian sampai ke dashboard, di mana kita bisa memantau. Seperti itu. Iya. Nah, bentuk eksistensi anak pramuka. Betul. Selain itu apa lagi, Kardo? Eksistensi yang jelas sekarang pasti literasi ya. Karena Indonesia mendapatkan nilai yang mungkin cukup kurang memuaskan terhadap literasi digital di dunia khususnya. Dan pramuka harus mengambil peran untuk ini. Karena saya yakin setiap pramuka adalah pewarta. Jadi itu ada slogan yang mungkin dikeluarkan oleh Kuartir Nasional. Sebagai pewarta kan kita harus bisa satu cross check, ya kan. Kemudian kita saring sebelum sharing, ya kan. Itu harus dilakukan oleh semua pramuka. Dan sosial media yang kita miliki harus menjadi senjata. Kadang kan biasanya gini nih, kalau kita dapat berita hoax nih kan, Ya. kita forward nih. Ini berita hoax loh, padahal kita cuma ngasih tahu. Ya itu kan salah. Itu berita hoax tuh, tapi disebar gitu kan? Iya, tapi kita kasih tahu ini. Ini berita hoax loh. Nah itu kan nyebar, kan? Iya, iya, iya. Nah, hal seperti ini harus kita berikan kepada seluruh pramuka yang ada di Indonesia, bahwasanya kalau misalnya itu berita hoax cukup berhenti di kita. Oh jangan disebar ya? Betul, itu udah bagian dari ambil peran. Ah itu penting Di banget situ. tuh. Zaman Betul. sekarang tuh kayak apa ya, motonya tuh yang penting sharing gitu. Yes. Padahal kan sharing yang penting. Padahal kan kalau dulu kan mulutmu harimaumu, Ah, sekarang jari. jempolmu. Gitu kan. Tadi kita sempat ngobrol ya, katanya ini Ya. bukan cuma apa ya, anak sekolah dari seluruh Indonesia, tapi ada dari luar negeri juga. Betul. Ya? Jadi ada beberapa peserta di Jambore Nasional ini yang dari luar negeri. Jadi kemarin yang sudah saya ketemu langsung ada dari United Kingdom. Mereka UK Ini Muslim. UK-nya bener United Kingdom ya? Bener. Bukannya hutan kayu, ujung bulan bukan ya? Beneran UK. Kemudian mereka datang, kita udah buat konten juga bareng. Kemudian ada dari pengangkap Malaysia juga. Malaysia ada itu ya? Mendatangkan pesertanya di sini juga. Itu sih kira-kira. Bener-bener. Itu berkat medsos juga pasti ya? Pasti. Jadi pengenalannya dari medsos, oh ternyata emang menarik minat juga. Betul, dan juga pasti kan karena kita sama-sama anggota WOSM, World Scoutman Movement itu, kita juga memberikan invitation ke mereka. Berarti seberapa penting, Kardo, dunia digital untuk pramuka ini? Dunia digital untuk pramuka Saat ini ya? saat ini itu di atas dari 5 bahan pokok. Ah, serius? Serius. Dulu kan 5 bahan pokok itu kan? Bangun tidur, Ah. yang dicari apa? Oh iya, pasti handphone. Handphone mana Betul ya kan? kan? Iya. Bukan yang harus kita minum dulu atau kita ngemil apa, enggak. Yang dicari pertama kali pasti handphoneku mana ya? Iya bener. Langsung ngecek nih ada apa. Maka dari itu gerakan pramuka di Indonesia khususnya ya berusaha memberikan literasi kepada seluruh masyarakat Indonesia. Jadi setiap pramuka adalah pewarta yang digaungkan oleh Kuartir Nasional. Ini bisa diimplementasikan hingga ke kuartir ranting. Nah kan ini adalah bukti bahwasanya pramuka itu adalah organisasi yang settle. Oke. Umurnya sekarang Dari usia itu. ulang tahun kemarin udah 61 tahun. Ah. Itu adalah dari pusat itu ada kuartir nasional. Di provinsi ada kuartir daerah.
Di kabupaten ada kuartir cabang, Ah. di kecamatan ada kuartir ranting. Cuman yang nggak ada satu di RT kali ya. Nggak ada. Tapi kalau emang usia saya nih ya, bisa nggak masuk pramuka lagi? Bisa. Nah, seru nih, Sobat Milenial, kita bakal bahas nih. Apakah saya bisa masuk pramuka lagi? Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sobat Milenial. Saka milenial nantinya harapannya adalah pramuka-pramuka di Jawa Tengah itu ketika sudah terliterasi terhadap teknologi bisa mendampingi desa. Nah, Sobat Milenial, masih bersama Ranggi dan juga Kak Ardo. Ardo, lanjut nih, tadi ada pembahasan yang terjeda ya. Ya, Kalau seusia saya pengen gabung ke pramuka, itu gimana nih? Masih bisa nggak? masih bisa. Jadi pramuka itu tak pernah lekang oleh umur. Wah, keren Jadi juga kalau ya. mungkin Ranggi melihat kakak-kakak di pramuka yang sudah mungkin ubanan, mereka tetap aktif dan semangat. Nah, jadi ada tingkatan yang buat kakak yang sudah tua, bukan Wah. tua lah ya. Oh. Karena semua panggilannya kakak jadi. Iya, senior ya. Masuknya apa tuh tingkatannya? Jadi mereka pasti di pembina. Jadi pembina Pembina itu bisa sampai umur 60. Oh, itu bisa. 60 masih bisa untuk membina karena dari pengalaman yang sudah didapatkan pasti akan memberikan banyak experience yang bisa di-share dengan adik-adik pramuka yang lainnya. Tapi misalnya kalau kayak saya basicnya kan emang belum ada basic pramuka nih. Iya, Tiba seusia saya ini langsung gabung. Tetap bisa. Bisa, Meskipun nggak ada basicnya gitu. bisa. Basicnya ada loh. Hah? Basicnya Ranggi ada. Tepok ya? Tepok. Ranggi bisa ngomong nih. Iya. Itu bagian dari skill yang punyain Ranggi untuk Oh. bisa sharing. Gimana Dapat caranya skill ya? ngomong? Gimana Iya, caranya iya, bisa menghandle sebuah acara? Tidak semua adik-adik bisa dong tentunya. Iya. Tadi sempat bahas nih tentang literasi digital yang anti hoax. Ya. Betul ya. Nah, selain anti hoax ini pengalamannya apa nih terhadap anak-anak pramuka? Ardo. Yang jelas untuk selain anti hoax, mereka harus terliterasi juga dengan teknologi. Betul. Dalam artian menggunakan gadget atau handphone atau apapun itu yang sekarang digunakan adalah bagian dari juga kita meliterasi bagaimana cara penggunaannya. Oh. Jadi misalnya, kalau misalnya sinyalnya itu 3G, Iya. itu bagus apa enggak sih? Misalnya ini ya. Saat ini sih mohon maaf ya. Mohon maaf ya kayak gitu mungkin. Nah, cuman di beberapa lokasi tidak semuanya bisa mendapatkan sinyal 4G. Iya, apalagi sekarang Betul. harusnya mentok dari 5G ya. Jadi pemahaman-pemahaman seperti itu adalah bagian juga untuk membekali adik-adik di pramuka untuk paham tentang menggunakan sebuah teknologi itu seperti apa sih. Karena dasarnya sinyal itu penting banget. Betul. Kemudian kalau kita mencari sinyal yang bagus seperti apa? Bisa nggak dikuatkan dengan alat-alat tertentu misalnya. Oh, kayak penguat sinyal ya. Tuh. Tapi bikin secara Jadi lebih ke improvisasi atau mungkin apa ya? Berinovasi bagaimana dengan teknologi yang sekarang ini. Kalau kita lagi di tempat seperti ini, susahnya apa yang harus kita lakukan? Nah, itu kan beberapa tools yang mungkin bisa dilakukan. Yang pertama misalnya bisa memakai wajan. ya. Oh, Wajan. saya pernah lihat tuh. Iya Iya, kan? iya. Nah, dengan wajan itu mungkin kita bisa mereflektorkan sinyalnya untuk memperkuat sinyal. Gitu, Daya seperti tangkapnya itu. lebih besar ya. Jadi kok bisa seperti itu? Nah, pemahaman-pemahaman seperti itu adalah bagian juga dengan membekali teknologi untuk adik-adik pramuka. Terus sama ini, Kardo, kayak misalnya ngecas handphone, Iya. di tengah hutan atau di atas gunung, Betul. saya pernah lihat tuh kayak dia pakai bikin tenaga sendiri untuk ngecas. Iya. Nah itu ada pemahaman kayak gitu kan? Ada juga. Jadi kan kayak misalnya bikin pembangkit listrik dengan Iya. tenaga air dari selokan misalnya kan. Iya, gitu iya, kan. Ya cuman itu kan memang beberapa inovasi-inovasi yang mungkin skalanya kecil ya. Iya. Jadi hanya tenaga listriknya ya nanti untuk digunakan untuk ngecas. Iya, atau buat penerangan Buat doang. penerangan doang seperti itu. Atau mungkin dengan tenaga surya Iya. kan sekarang diimplementasikan di sini nih. Oh. Tidak boleh mengolor kabel nih. Iya. Itu ada aturan di sini. Jadi otomatis adik-adik harus menggunakan tenaga surya. Atau kalau mau ngecas ya ada titik yang sudah disediakan. Keren banget. Untuk Saka milenial sendiri nih, konsepnya seperti apa sih, Kardo? Betul. Saka milenial sendiri kan kebetulan baru ada di Jawa Tengah nih. Baru Jawa Tengah ya? Baru Jawa Tengah. Iya. Jadi di kuartir daerah Jawa Tengah dengan sebenarnya inisiasi awalnya dari Kamabida kita ya, Gubernur Jawa Tengah, Kak Ganjar Pranowo yang beliau resah sebenarnya karena waktu itu kita
punya desa di Jawa Tengah itu jumlahnya 7.809 desa. 700? Dari 35 kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah. Jumlah desanya aja 7.809 desa. 7.809. Ya. Maaf, Itu cuma desanya. Jawa Tengah doang nih. Jawa Tengah doang. Ya. Padahal banyak dana yang masuk nih, Oh. ya kan? Dari pemerintah pusat, dari pemerintah provinsi, dari mungkin NGO yang masuk langsung ke desa. Ketakutan itu kalau ketakutan beliau waktu itu karena kurangnya literasi di desa, Oh iya. gitu. Makanya dengan Saka Milenial nantinya harapannya adalah pramuka-pramuka di Jawa Tengah itu ketika sudah terliterasi terhadap teknologi bisa mendampingi desa seperti itu. Nah, secara teknologi ya tentunya ya, baik itu nanti bisa menjadi admin, bisa membuat aplikasi buat desa, Benar. kemudian untuk penggunaan APBDes atau apapun nanti bantuan-bantuan itu bisa tercatat dengan baik sehingga tidak sampai ke KPK. Itu yang paling concern beliau waktu itu. Makanya dengan Saka Milenial ini kita mulai merintis untuk bisa menjadikan pramuka-pramuka itu lulusan TOT, trainer of trainer, sehingga bisa memberikan literasi buat orang-orang yang di circle-nya aja. Basicnya sebenarnya adalah tidak terlalu muluk. Jadi cukup dengan memberikan pemahaman kepada pramuka bahwasanya apa yang kalian miliki itu harus di-sharing. Seperti itu. Jadi kalau kalian punya keahlian, ya bisa kalian implementasikan di mana tuh. Nah, Terus bisa bermanfaat di mana tuh. Betul. Seperti itu. Jadi secara teknologi ya tentunya. Kira-kira Jadi gitu. konsepnya adalah menyatukan desa-desa dan mendampingi desa-desa. Mendampingi desa secara teknologi. Bersecara teknologi ya. Iya, betul. Keren banget. Ini baru Jawa Tengah. Baru Jawa Tengah. Oh Dan ini kemana aja nih rencana ini? di Jambore Nasional ini setelah kita berdaring-daring itu sebenarnya kita udah berkoordinasi dengan beberapa kuartil daerah ya atau beberapa provinsi seperti Maluku Utara, ada Jambi, mungkin di Bangka Belitung, Babel kan karena kebetulan akan ada Transaka Nasional juga untuk Penegak dan Pandega. Nah, itu juga kemungkinan akan mengimplementasikan Saka Milenial di sana. Nah, Ardo terakhir nih, harapannya untuk ke depan pramuka seperti apa dari Ardo? Yang jelas pramuka bisa menjadi ujung tombak untuk literasi digital yang saat ini sedang digencarkan oleh pemerintah. Dijalanin ya. Iya betul. Karena pramuka adalah mitra pemerintah. Pramuka adalah partnernya pemerintah. Jadi kita harus mendukung program pemerintah khususnya di literasi digital ini untuk bisa memberikan literasi kepada seluruh masyarakat Indonesia. Dan seluruh pramuka di Indonesia harus mengambil peran untuk itu. Oke, semoga berjalan lancar. Siap. Ardo, terima kasih banyak. Sama-sama. Jadi kenalin Thank you. banyak banget nostalgia juga nih dengan pramuka ini ya. Jadi saya bisa gabung ya sekali lagi ya. Kapan Kemah? Balik lagi kayak dulu Sabtu Minggu. Terus sampai Jumat masih kerja soalnya. Siap. Oke, thank you banget Ardo. Waktu Sama-sama, lagi. Ranggi. Lanjut lagi. Sobat Milenial, saya pamit dulu. Terima kasih sudah nonton Ranggi dan juga Kardo. Jadi jangan lupa stay center Sobat Milenial hanya di TVRI. Salam Pramuka. Salam Salam. Pramuka.